Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Arifianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendi Satrio. Kami dari kelompok 4. Ancaman dalam bidang IPOLEK Sosbud Hankam. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Antara lain ancaman di bidang ideologi politik ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan ancaman non-militer, yaitu ancaman yang tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat, namun berpotensi besar dapat memecah belah bangsa dan membahayakan kedaulatan NKRI. 1. Ancaman di bidang ideologi. A. Pengertian. Ideologi merupakan kumpulan ide-ide dasar, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang sifatnya sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. B. Pengertian ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. C. Contoh ancaman di bidang ideologi. Contoh ancaman di bidang ideologi bagi bangsa Indonesia adalah masuknya pengaruh ideologi komunisme dan ideologi liberalisme di Indonesia. 2. Ancaman di bidang politik. A. Pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, politikus, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan negara. B. Pengertian ancaman di bidang politik. Setiap usaha dan kegiatan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. C. Contoh kasus ancaman di bidang politik. Contoh kasus ancaman di bidang politik yang berasal dari dalam negeri. 1. Politik uang, money politis. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. 1. Politik SARA. Politik SARA adalah politik yang mengaitkan berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, ras, agama, dan antar golongan dengan politik. Ancaman di bidang politik yang berasal dari luar negeri dapat berupa A. Intimidasi politik, yaitu tindakan menakut-nakuti, menggertak, dan mengancam yang bertujuan untuk memaksa seseorang atau suatu pihak atau suatu negara berbuat sesuatu guna mencapai tujuan politik. B. Provokasi politik, yaitu perbuatan untuk membangkitkan kemarahan yang berupa tindakan penghasutan atau kebencian. C. Blokade politik, yaitu tindakan pengepungan penutupan akses politik suatu daerah negara sehingga politik di daerah negara tersebut terhambat. 3. Ancaman di bidang ekonomi. A. Pengertian ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. B. Bentuk ancaman bagi Indonesia di bidang ekonomi. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut. Indonesia kedatangan barang luar impor yang mengakibatkan semakin terdesaknya barang lokal. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang.
4. Ancaman di bidang sosial budaya. A. Pengertian ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya adalah setiap usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan aspek sosial serta ragam budaya asli bangsa Indonesia. B. Bentuk ancaman di bidang sosial budaya. 1. Ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. 2. Ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. A. Pengertian pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara disebut juga pertahanan dan keamanan nasional, adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. B. Pengertian ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah setiap usaha dan kegiatan baik itu berasal dari luar maupun dalam negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan pertahanan, keamanan, serta keutuhan bangsa dan negara. C. Bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Ancaman dari luar negeri, imigrasi gelap, narkoba, penyelundupan, pencurian kekayaan alam. 2. Ancaman dari dalam negeri, adanya gerakan separatisme, potensi konflik antar kelompok, semakin memudarnya semangat gotong royong, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam mengatasi ancaman dengan membangun integrasi nasional. Partisipasi masyarakat dalam mengatasi ancaman dengan membangun integrasi nasional adalah upaya atau tindakan masyarakat yang ikut serta mengatasi ancaman dengan membangun integrasi nasional. Bentuk partisipasi masyarakat dalam mengatasi ancaman dengan membangun integrasi nasional sebagai berikut. 1. Ikut serta kerja bakti bersama membersihkan lingkungan di sekitar tempat tinggal. 2. Ikut dalam melaksanakan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. 3. Ikut serta menjaga keamanan lingkungan dengan dijalankannya Siskamling. 4. Ikut berpendapat secara bebas tanpa menyinggung pihak-pihak terkait. 5. Ikut bermusyawarah demi mencapai tujuan bersama.